Seperti biasa, karena trailer episode 111 sudah tayang, mari kita bahas seperti apa spoilernya nanti. Sebelumnya di episode 110, kelompok Xiaoyan telah bertemu dengan Raja Naga Kalajengking. Boneka iblis bumi akan melakukan yang terbaik untuk membantumu, aku pikir seharusnya tidak ada masalah kan? Jari Xiaoyan menunjuk boneka di sampingnya dan tertawa. Tian Huo Zunze menghela nafas lega ketika melihat boneka. Dengan bantuannya, dia akan lebih percaya diri ketika menghadapi Raja Naga Kalajengking. Senyum di wajah Naga Kalajengking langit menegang sedikit ketika Tian Huo Zunze dan boneka iblis bumi muncul. Suaranya suram saat dia berkata, "Jadi, kalian semua sudah siap." Xiaoyan samar-samar tersenyum. Dia mengabaikan orang ini dan melirik banyak binatang beracun yang bergegas mendekat. "Tuan Huo, cobalah secepat mungkin. Dokter peri kecil dan aku akan menghentikan semua binatang beracun ini." "Tidak masalah. Dengan boneka iblis langit, tidak akan terlalu sulit untuk menghabisinya." Tian Huo Zunze perlahan mengangguk. "Orang tua, apakah kamu tidak takut menggigit lidahmu dengan mengucapkan kata-kata besar seperti itu? Raja ini adalah anggota suku Naga Kalajengking. Kamu berani menyentuhku." Mata Naga Kalajengking gelap dan padat saat dia berbicara. Suku Naga Kalajengking. Xiaoyan sedikit mengernyit. Dia pernah mendengar tentang suku binatang sihir ini sebelumnya. Itu bisa dianggap sebagai suku yang sangat kuat. Dikabarkan bahwa semua anggota suku Naga Kalajengking memiliki garis darah naga kuno yang langka di dalam tubuh mereka. Bahkan jika dia adalah naga kuno void, sepertinya Xiaoyan masih tidak punya pilihan selain menyerang. "Tuan Huo, silakan serang. Karena kalian semua mencari kematian, raja ini akan mengabulkannya. Kalian hanyalah semut." Tubuh ilusi Tian Huo Zunze bergetar sebelum perlahan menghilang dengan cara yang aneh. "Semut, jika aku tidak kehilangan tubuhku, kamu juga akan menjadi semut di mataku. Meskipun ini masalahnya, aku pasti akan mengambil esensi darahmu hari ini." Xiaoyan sejenak menoleh saat melihat boneka iblis bumi dan Tian Huo Zunze mulai menyerang. Kemudian tatapannya beralih pada kerumunan binatang sihir. "Tinggalkan mereka berdua padaku. Kamu harus memblokir kerumunan binatang." "Apa yang kamu katakan?" Dokter peri kecil tersenyum saat dia bertanya. "Apakah itu baik-baik saja?" Xiaoyan ragu sedikit setelah mendengarnya sebelum bertanya. "Mereka berdua baru saja mencapai kekuatan Douzong bintang 4. Lukaku sudah sembuh total. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk menghadapinya." "Bocah bodoh. Kamu berani membuat masalah di wilayah pemimpinku." Raungan marah dipancarkan dari kerumunan binatang. Tiba-tiba, dua suara hembusan angin muncul. Dua sosok bergegas ke depan dan muncul 100 meter dari Xiaoyan dan dokter peri kecil. Kedua sosok tampak sangat aneh. Satu gemuk dan satunya lagi kurus seperti ranting. "Tinggalkan mereka untukku. Kerumunan binatang akan datang." Dikabarkan bahwa Naga Kalajengking mampu meminjam uap racun dari kerumunan binatang. "Karena itu, kamu harus bertindak." Dokter peri kecil memberi instruksi pada Xiaoyan. Mengepalkan tangannya, douci ungu berkilau melayang di atas telapak tangannya, saat tubuh dan bergegas ke depan. "Gadis kecil, kamu mencari kematian. Aku tidak akan menahan diri karena kamu seorang gadis." Pria gendut segera mengeluarkan suara marah. Kakinya menginjak tanah dan segera melesat. Palu besi besar di tangannya membawa ledakan sonik saat dengan ganas menghantam dokter peri kecil. Boom! Pilar douci menembak dan bertabrakan dengan palu besi. Segera, palu besi besar dikirim terbang, sementara tubuhnya terhuyung mundur. Wanita ini benar-benar galak. "Gan Ho, mengapa kamu tidak menyerang?" Pria kurus mengerutkan kening ketika mendengar teriakan ini. Dia mengepalkan tangannya dan dua belati panjang muncul. Kakinya menginjak tanah, dan menembak ke arah dokter peri kecil. Dokter peri kecil tidak panik sedikit pun dalam menghadapi serangan gabungan ini. Setiap kali dia melambaikan tangannya, douci yang besar dan kuat akan muncul, memaksa kedua orang ini untuk menghindar dengan cepat. Sementara itu, Xiaoyan menghela napas lega setelah melihat bahwa dokter peri kecil tidak menghadapi masalah. Dia kemudian mengangkat matanya dan melihat kerumunan binatang. Dengan tawa dingin, tubuhnya melintas dan muncul di udara di atas mereka. Api hijau giok di tangannya dipisahkan menjadi Fallen Heart Flame. Setelah itu, gelombang tak terlihat yang kuat membentuk riak melingkar saat menyebar.
Segera, beberapa binatang sihir berubah menjadi bola api yang dengan liar melarikan diri ke segala arah. Sesaat kemudian, mereka ambruk dan berubah menjadi tumpukan abu. Namun, meskipun begitu, mereka tidak berhenti untuk menyerang. Xiao Yan tanpa sadar merajut alisnya. Binatang-binatang ini dikendalikan oleh naga kalajengking dan tidak ada rasa takut. Sementara Xiao Yan merenungkan masalah ini, suara auman segera terdengar. Itu berasal dari naga kalajengking yang sepertinya tidak mampu lagi bertahan di bawah serangan gabungan boneka dan Tian Huo Zunze. Kegemparan terbentuk di kerumunan binatang dan kabut asap di udara mulai bergerak ke arah naga kalajengking berada. Karena kamu ingin meminjam kekuatan awan beracun, aku akan menghancurkannya. Fallen Heart Flame segera memasuki tubuh Xiao Yan dan digantikan Glaze Lotus Heart Flame. Detik berikutnya, segel di tangannya berubah dan api hijau giok melesat ke arah langit, berubah menjadi serigala api besar. Ini membuat kerumunan binatang di bawah segera membentuk keributan yang intens. Bahkan menyebabkan kabut racun di sekitarnya langsung menyebar. Api surgawi. Ekspresi naga kalajengking berubah drastis saat merasakan serigala api yang terbentuk di langit. Sekarang bukan waktunya untuk terganggu. Tawa Tian Huo Zunze tiba-tiba terdengar dari belakang naga kalajengking. Segera, tapak tangannya dengan kasar menghantam. Boom! Seteguk darah segar diludahkan dari mulut naga kalajengking. Namun, itu langsung berubah menjadi panah darah, dengan kejam melesat ke wajah boneka iblis bumi yang telah tiba di depan. Tapi, boneka tidak bereaksi terhadap ini. Tinjunya yang kuat masih berayun ke depan. Bajingan, raja ini tidak akan membiarkan kalian semua pergi. Naga kalajengking menghindari pukulan seperti gunung dari boneka dengan cara yang menyedihkan. Ekspresinya ungu saat dia dengan marah meraung. Naga kalajengking menelan surga. Segera, tubuhnya langsung membengkak setinggi 30 meter. Kepalanya menghadap ke awan beracun yang telah dibentuk dari puluhan ribu binatang. Sebuah kekuatan hisap melonjak dari mulutnya. Menelan surga, dalam mimpimu. Xiao Yan tertawa dingin ketika dia melihat ini. Segel di tangannya tiba-tiba berubah dan serigala api segera melebarkan mulut besarnya. Pilar api besar menembak dan menghantam awan beracun dan menyebarkannya. Naga kalajengking meraung marah karena jumlah uap racun yang diserapnya sangat sedikit. Mata merah darahnya menatap Xiao Yan, dan ekor kalajengking setinggi puluhan meter menembus udara, menembaki Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Segel di tangannya bergerak dan serigala api besar menerkam. Suhu tinggi di dalamnya menyebabkan ekor kalajengkingnya menggeliat. Ratapan menyedihkan naga kalajengking baru saja terdengar, sosok boneka sudah muncul di atas kepalanya. Tinjunya menghantam tanpa menunjukkan belas kasihan. Boom! Suara rendah dan dalam muncul. Darah segar berceceran ke langit, tubuhnya juga jatuh dari langit dan menghantam tanah. Bajingan, raja ini akan merobek kalian semua menjadi ribuan keping. Naga kalajengking meraung marah ke langit. Energi yang padat dan warna darah dengan cepat terbentuk dan berubah menjadi pilar cahaya warna darah. Xiao Yan, aku akan menjebaknya. Kamu harus memerintahkan boneka iblis untuk menyerang kepalanya. Tian Huo Zunze memberi perintah dengan suara yang dalam. Detik berikutnya, kekuatan spiritualnya melonjak keluar dari tubuhnya tanpa menahan diri. Kemudian berubah menjadi jaring tak terlihat selebar 30 meter. Pergi! Tian Huo Zunze melambaikan lengan bajunya. Jaring besar segera melesat ke bawah. Menjebak tubuh besar naga kalajengking. Tidak peduli bagaimana naga kalajengking bergerak, jaring spiritual dengan kuat tetap melekat pada tubuhnya. Lakukan! Tian Huo Zunze dengan tegas berteriak. Xiao Yan segera mengangguk. Jarinya meringkuk, dan boneka iblis bumi yang tertahan di udara, meluncur turun dari langit. Dengan kejam menabrak tubuh naga kalajengking dan membuatnya meraung gila dan marah. Ekor besarnya diayunkan, menembak ke arah boneka di punggungnya. Melihat tindakan naga kalajengking ini, Xiao Yan dengan dingin tertawa. Segel di tangannya berubah dan serigala api di langit bergegas turun dengan kecepatan seperti kilat dan dengan kejam menggigit ekor kalajengking yang akan menyerang boneka. Boom! Di bawah penindasan ganda dari jaring spiritual, serta serigala api, naga kalajengking tidak dapat bergerak untuk beberapa saat. Boom! Tinju boneka dengan keras menghantam kepalanya, menyebabkan naga kalajengking mengeluarkan ratapan yang menyedihkan. Tubuhnya juga meronta-ronta. Boom! 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 Tinju boneka terus-menerus menghantam kepalanya tanpa henti.
Tengkorak kepalanya akhirnya mengeluarkan suara retak. Darah segar melonjak keluar dari sana. Pada saat ini, perasaan tak berdaya perlahan-lahan menyebar keluar dari hati naga kalajengking. Hidupnya tampak cepat meninggalkan tubuhnya, sampai akhirnya, aura kematian menutupi hatinya. Dalam menghadapi perasaan seperti ini, kejahatan melonjak ke mata naga kalajengking saat menatap Xiao Yan. Aku, Mohe, akan menggunakan garis keturunan suku naga kalajengking untuk bersumpah bahwa kamu harus melarikan diri selama sisa hidupmu saat dikejar oleh suku naga kalajengking. Mata merah darah terakhir naga kalajengking akhirnya tertutup dan meledak. Cahaya darah kecil menembus udara dan memasuki tubuh Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Ekspresi Xiao Yan menjadi suram. Dia menggerakkan segel tangannya dan tubuh boneka iblis bumi segera melepaskan cahaya perak terang sebelum menghancurkan tinjunya. Boom! Tinjunya yang menakutkan akhirnya dengan kejam menghancurkan kepala naga kalajengking. Pada saat yang sama, jumlah binatang yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan segera berhenti dari keributan setelah kepala naga kalajengking meledak. Sesaat kemudian, mereka tersebar. Kecepatan lari mereka bahkan lebih cepat daripada saat mereka menyerang di sini. Begitu kepala naga kalajengking meledak, para ahli yang gemuk dan kurus, yang bertarung dengan dokter peri kecil juga merasakan sesuatu. Kalian berani membunuh pemimpin kita. Suku naga kalajengking pasti tidak akan melepaskan kalian. Pria gemuk, yang tampak seperti gunung kecil, akhirnya meraung marah. Gan Ho, serang, balas dendam untuk pemimpin. Kedipan di mata pria berpakaian kuning menjadi lebih intens. Dia segera mengatupkan giginya dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku tidak akan menemanimu jika kamu ingin mencari kematian." Jari kaki Gan Huo menekan tanah setelah kata-katanya terdengar, dan dia mundur dengan cara seperti kilat. Pria gendut itu tercengang ketika melihat pria berjubah kuning melarikan diri pada saat-saat terakhir. Wajahnya langsung memerah saat dia dengan marah mengutuk. "Kalian semua, pengecut, apakah kamu pergi sendiri atau aku harus menyerang?" Dokter peri kecil perlahan berjalan sambil mengutuk. Matanya menatap pria gemuk sambil mengajukan pertanyaan. Wajah pria gendut bergetar ketika dia melihat dokter peri kecil berjalan perlahan. Bahkan ketika dia bergandengan tangan dengan Gan Ho, mereka hampir tidak bisa menahannya. Sekarang Gan Ho telah melarikan diri. Suku naga kalajengking tidak akan melepaskan kalian. Ekspresi pria gendut itu berubah sebelum akhirnya dia mengeluarkan teriakan marah. Setelah itu, dia berbalik dan tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang terbang di kejauhan. Dokter peri kecil menyaksikan pria gemuk berlari ke kejauhan. Dia tersenyum sedikit. Tubuhnya bergerak dan muncul di samping Xiao Yan. "Mari kita dengan cepat mengambil barang yang kita butuhkan. Keributan yang diciptakan oleh pertempuran ini terlalu besar." Xiao Yan mengangguk setuju. Tangannya meraih ke tubuh naga kalajengking dan perlahan mengangkatnya ke udara. Segel di tangannya dibentuk dan serigala api besar meledak, berubah menjadi api ganas yang menyapu tubuh naga kalajengking. Di bawah pembakaran Glaze Lotus Heart Flame, mayat raksasa dengan cepat menyusut. Bola kristal warna darah segera bergegas keluar dan menuju Xiao Yan. Dia akhirnya mendapatkan inti monster peringkat 7. Beberapa saat kemudian, ada sekelompok darah warna ungu merah sebesar kepalan tangan muncul di dalam api. Itu adalah esensi darah dari binatang sihir peringkat 7. Tuan Huo, ini adalah esensi darah yang diperlukan untuk membantu memperbaiki tubuhmu. Kamu sekali lagi akan dapat menggunakan tubuh fisik. Xiao Yan melambaikan botol batu giok di tangannya ke arah Tian Huo Zunze. Senyum hangat tanpa sadar muncul di wajah Tian Huo Zunze. "Teman kecil, aku memang benar tentangmu, kebaikan ini, tidak akan aku lupakan selama sisa hidupku." Tangan ilusi Tian Huo Zunze menepuk bahu Xiao Yan. Xiao Yan sedikit tersenyum ketika dia dengan tulus berkata, "Tuan Huo telah sangat membantuku. Jika aku tidak melakukan semua usahaku, akankah aku tidak dianggap sebagai orang yang tidak manusiawi dan tidak adil?" Tian Huo Zunze membelai jenggotnya dan menghela nafas tulus. "Aku benar-benar iri pada gurumu karena memiliki murid luar biasa seperti ini." Xiao Yan dengan lembut tertawa, tetapi tidak menambahkan apapun ke topik ini. Matanya segera menyapu sekeliling. "Ayo pergi, kita harus meninggalkan tempat ini dulu. Keributan yang kita sebabkan terlalu besar." Dokter peri kecil dengan lembut menyarankan. Baik, akhirnya kelompok Xiao Yan meninggalkan tempat ini menuju utara.